Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya membagikan cerita disalibnya Nabi Isa menurut agama Kristen. Bagi agama Yahudi yang disalib adalah Nabi Isa karena telah menyebarkan kesesatan bagi agama Kristen. Yang disalib adalah Nabi Isa dalam rangka menebus dosa semua manusia, dan bagi kita yang disalib bukanlah Nabi Isa melainkan orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang seorang nabi yang dianggap anak Tuhan oleh agama lain, sementara itu Isa adalah putra seorang wanita salehah bernama Maryam. Nah, di sini kita akan membahas tentang peristiwa penyaliban Nabi Isa atas perintah dari seorang raja zalim bernama Herodes. Isa ibnu Maryam. Dalam sudut pandang Islam, Nabi Isa alaihi salam lahir di Bethlehem, Palestina. Beliau lahir dari rahim seorang wanita perawan yang suci. Nama Maryam tentunya ini bukan hal yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak bisa dilahirkan tanpa persetubuhan. Bayangkan saja teman-teman, bahkan Nabi Adam dan Hawa pun tidak memiliki orang tua, keduanya tidak dilahirkan dari rahim seperti manusia pada umumnya. Semuanya mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Di dalam masa kenabiannya, Nabi Isa ditentang keras oleh kaum Yahudi. Ketika itu Yahudi menganggap ajaran Nabi Isa ini menyimpang, bahkan dewan-dewan tertinggi ketika itu pun menantangnya. Nah, di tengah-tengah penentangan oleh kaum Yahudi terhadap Isa ibnu Maryam, ternyata ada 12 orang murid Nabi Isa yang setia kepadanya. Di dalam Al-Quran Surah As ayat ke-14. Mereka ini disebut dengan Hawariyun atau Hawariyin, saudaraku yang dimuliakan Allah atas peraja Herodes dan pendeta. Itukah hendak menukar Isa dengan sejumlah uang 30 sekel. Dikisahkan bahwasanya Yudas ini menawarkan kepada sang raja kalau dia mau tahu di mana Isa bersembunyi. Yudas akan memberitahukan asalkan sang raja mau memberinya sejumlah uang. Akhirnya Raja Herodes pun menyetujuinya. Kemudian berangkatlah mereka dengan dituntun Yudas menuju tempat persembunyian Nabi Isa. Maka setelah sampai di lokasi, ternyata Nabi Isa tidak ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit secara utuh. Maksudnya adalah ruh dan fisiknya. Ketika Yudas mengetahui bahwasanya Nabi Isa tidak ada di lokasi tersebut, maka atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yudas Iskariot diubah wajahnya menyerupai Nabi Isa karena Yudas telah berkhianat kepada utusan Allah. Isa ibnu Maryam akhirnya ditangkaplah Yudas oleh anak buah Raja Herodes ini, kemudian dibawa ke puncak bukit Golgota dan mereka membuka pakaiannya lalu mencambuknya dengan brutal dan menyalibnya Yudas Iskariot. Disiksa hingga pada akhirnya ia meninggal dunia di tiang salib. Awalnya Yudas hendak buat makar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pembuat makar. Ini namanya senjata makan tuan. Teman-teman, nah rencananya Yudas mau mencelakai Isa, malahan dia yang dibunuh oleh kaum Herodes ini. Karena wajahnya diserupakan Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Isa ibnu Maryam telah diangkat Allah ke langit sebelum rombongan Yudas dan Herodes tiba di lokasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah merancang tipu muslihat dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya perancang tipu muslihat. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, ada penafsiran lain mengenai siapa orang yang disalib oleh Raja Herodes dan orang-orang Yahudi. Dalam tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan sebenarnya iniakah Yudas murid dari Nabi Isa. Paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa.
Tapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-27-159. Hingga kini Nabi Allah Isa masih hidup dan tengah berada di atas langit sana. Kita sebagai umat muslim wajib mempercayai bahwasanya Isa ibnu Maryam tidak pernah mati di tiang salib. Dan ketika dunia tengah berada dalam fase-fase kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Nabi Isa di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Dengan memakai 2 potong baju yang dicelup zafaron dan wars dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap-sayap 2 malaikat. Nah, jika dia menundukkan kepalanya akan menetes, jika dia mengangkatnya turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya. Kecuali dia orang kafir itu pas akan mati dan naas Nabi Isa tercium jarak sejauh pandangannya. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Setelah itu Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisul Anbiya menuturkan Nabi Isa alaihissalam akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di kota Damaskus. Ketika itu beliau akan mendirikan salat subuh. Imam Mahdi yang saat itu menjadi pemimpin kaum muslimin. Di antara kalian pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan Allah. Kisah berdasarkan Hathaway dan sebagai Nabi sebab Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan Rasul yang terakhir, tak ada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Isa alaihi salam. Di tengah kaum muslim waktu itu juga sebagai pengikut risah Muhammad wasariat yang akan dipakainya dan Nabi Isa dalam sudut pandang Islam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.